Channel Dengar Buku Official mempersembahkan, sinopsis buku Berani Tidak Disukai, fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Karya Ichiro Kishimi dan Fumite Koga, selamat mendengarkan. Berani Tidak Disukai adalah buku karya Ichiro Kishimi dan Fumite Koga yang menjadi bestseller di Jepang dan banyak negara lainnya. Buku ini memperkenalkan filsafat psikologi Adlerian yang dipadukan dengan kisah fiksi antara seorang murid dan seorang guru. Buku ini dimulai dengan pertemuan antara seorang mahasiswa dan seorang filsuf, di mana mahasiswa itu mencari jawaban untuk masalah kecemasannya dan kekhawatiran tentang masa depan. Filsuf tersebut mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada kemampuan seseorang untuk menerima diri sendiri dan menjalani kehidupan dengan tujuan yang bermakna. Buku ini membahas beberapa konsep utama seperti tidak disukai, cara hidup yang dipilih, keberanian, dan empati. Penulis menjelaskan bahwa seseorang harus berani tidak disukai oleh orang lain dan mengejar apa yang diinginkan dalam hidup, bukan hanya mencari persetujuan dan pujian dari orang lain. Konsep cara hidup yang dipilih juga menjadi fokus, di mana seseorang harus memiliki kontrol atas kehidupannya dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang benar-benar dipegang. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan ketakutan dalam hidup. Dalam menjalani kehidupan yang berarti, seseorang harus berani mengambil risiko dan mempelajari dari kegagalan. Konsep empati juga dibahas, di mana seseorang harus mampu memahami perasaan dan pandangan orang lain tanpa mengabaikan nilai-nilai dirinya sendiri. Buku ini sangat menginspirasi dan memberikan pandangan yang berbeda dalam memandang kehidupan. Penulis menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuan seseorang untuk menerima diri sendiri dan menjalani kehidupan dengan tujuan yang bermakna. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan bagaimana menjalani kehidupan dengan cara yang lebih bermakna dan bahagia. Buku Berani Tidak Disukai adalah buku yang menarik dan menginspirasi yang membahas tentang filosofi psikologi Adlerian dan cara mengatasi kecemasan dan ketakutan dalam hidup. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumite Koga, dan telah menjadi bestseller di Jepang dan banyak negara lainnya. Buku ini memberikan beberapa pelajaran yang berharga dan inspiratif bagi pembacanya. Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran dan kecemasan, tetapi dengan membaca buku ini, kita akan memperoleh pandangan yang berbeda dan akan memahami bagaimana cara menghadapi ketakutan dan memperoleh kebahagiaan. Buku ini memberikan saran dan panduan untuk mengembangkan keberanian, memilih cara hidup yang benar, dan membangun hubungan yang sehat dan produktif dengan orang lain. Secara keseluruhan, buku Berani Tidak Disukai sangatlah penting dan memberikan banyak pelajaran berharga bagi pembacanya. Dalam buku ini, penulis berhasil menggabungkan teori psikologi dengan kisah fiksi yang menarik dan memotivasi. Dengan membaca buku ini, pembaca akan memperoleh pandangan yang berbeda dalam memandang kehidupan. Buku ini mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan dapat memilih cara hidup yang membuatnya bahagia. Namun, kadang-kadang cara berpikir kita yang salah dan berbagai kejadian tak terduga dapat membuat kita merasa terjebak dan tidak bahagia. Oleh karena itu, buku ini menawarkan solusi untuk mengubah cara berpikir dan meraih kebahagiaan. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah teori 3 kategori. Teori ini menyatakan bahwa manusia selalu membagi dunia menjadi 3 kategori, yaitu diri sendiri, orang lain, dan dunia. Setiap kategori memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, dan jika kita dapat memahami teori ini dan memperbaiki hubungan dengan ketiga kategori tersebut, kita akan mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Buku ini juga membahas pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai keunikan yang dimiliki setiap individu. Banyak orang merasa tidak bahagia karena mereka terjebak dalam pemikiran negatif tentang diri sendiri atau terus membandingkan diri dengan orang lain. Namun, buku ini menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi dan kekuatan yang unik, dan jika kita dapat menerima diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita akan dapat mencapai kebahagiaan yang lebih besar.
Buku ini juga membahas pentingnya mengubah pola pikir kita dari keinginan untuk dicintai menjadi keinginan untuk mencintai. Kebanyakan orang mencari pengakuan dan cinta dari orang lain, tetapi buku ini mengajarkan bahwa jika kita dapat memfokuskan perhatian kita pada memberikan cinta dan perhatian kepada orang lain, kita akan merasa lebih bahagia dan memiliki hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tindakan dan menghadapi ketakutan. Banyak orang merasa tidak bahagia karena mereka tidak berani mengambil risiko atau menghadapi ketakutan mereka. Namun, buku ini menekankan bahwa kita harus mengambil tindakan meskipun kita merasa takut, karena hanya dengan menghadapi ketakutan kita dapat tumbuh dan mencapai potensi penuh kita. Secara keseluruhan, Berani Tidak Disukai adalah buku yang sangat bermanfaat untuk siapa saja yang ingin mencapai kebahagiaan dan merubah cara berpikir mereka. Buku ini mengajarkan konsep dan solusi yang sangat praktis dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca buku ini, pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia, dan akan dapat mencapai kebahagiaan yang lebih besar melalui perubahan pola pikir dan tindakan yang diambil. Selanjutnya, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan dan persetujuan orang lain. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus membebaskan diri dari ketergantungan pada persetujuan orang lain dan mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ini berarti harus siap untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil, serta menerima konsekuensi yang datang dari tindakan tersebut. Buku ini juga mengajarkan tentang pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai keunikan yang dimiliki. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan sikap positif, seperti rasa syukur, optimisme, dan empati terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan memiliki sikap positif ini, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah konsep tindakan terlebih dahulu, perasaan akan mengikuti. Artinya, bukan perasaan yang harus menggerakkan tindakan, melainkan tindakan yang harus menggerakkan perasaan. Kita tidak bisa terus-menerus menunggu merasa termotivasi atau termotivasi terlebih dahulu untuk melakukan tindakan. Sebaliknya, dengan melakukan tindakan terlebih dahulu, kita bisa membangkitkan rasa termotivasi dan bersemangat untuk mencapai tujuan. Buku ini juga membahas pentingnya mengejar tujuan dan visi hidup yang jelas, serta melakukan tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebiasaan baik yang dapat mendukung tujuan tersebut, seperti belajar terus-menerus, mengambil risiko, dan berani keluar dari zona nyaman. Selain itu, buku ini juga membahas tentang hubungan antara kegagalan dan kesuksesan. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam menghadapi kegagalan, penting untuk menerima dan mempelajari pelajaran dari kegagalan tersebut, dan kemudian menggunakan pengalaman tersebut untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Secara keseluruhan, buku Berani Tidak Disukai menawarkan pandangan baru tentang bagaimana mengatasi rasa tidak aman, kecemasan, dan kebingungan dalam hidup. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh dengan menerima diri sendiri, bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, dan mengejar tujuan hidup yang jelas dengan tindakan konkret. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan mencapai kebahagiaan sejati. Terima kasih, nantikan sinopsis buku lainnya, hanya di channel Dengar Buku Official.